hati pikiran kami, supaya dalam ibadah ini kami sungguh-sungguh menyimak berita firman yang merupakan penuntun dan pelita dalam kehidupan kami. Sertailah ya Bapa, supaya kami juga diberikan kekuatan untuk melakukan firman itu, sehingga kami bukan menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Itu semua bisa terjadi kalau Tuhan menolong kami, kalau Tuhan membantu kami, kalau Tuhan menguatkan kami, memampukan kami, bahkan memberi tekad buat kami untuk komitmen bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita membaca bersama-sama nats firman Tuhan dari Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Topik kita hari ini adalah persaudaraan dalam Kristus. Saudara, sebetulnya kalau mau menerangkan arti kata persaudaraan, saya percaya kita sudah tidak perlu lagi dikasih tahu, ya. Semua kita mengerti arti persaudaraan. Namun saudara, walaupun kita mengerti, tapi untuk melakukannya itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Bahkan saudara dengan saudara sendiri, saudara sedaging, itu pun kita sulit melakukannya, bukan? Saudara, mengapa? Oleh karena dosa telah menghancurkan makna persaudaraan. Tadinya Adam dan Hawa saling menyalahkan ketika sudah berbuat dosa, tidak mau mengakui. Akhirnya saudara, ketika keduanya memiliki anak, diceritakan, dikisahkan dalam Alkitab bagaimana dilahirkan Kain, kemudian dilahirkan Habel. Setelah itu mereka bertumbuh saudara, dan dalam mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, persembahan Habel diterima. Dan Kain menjadi panas hati, dan akhirnya Kain membunuh adiknya sendiri Habel. Bunuh adiknya. Tuhan tanya, "Kain, di mana adikmu Habel?" Tanpa rasa bersalah, tanpa menyesal, tanpa merasa apa-apa, mengatakan kepada Tuhan dengan tanda petik kita sebut kurang ajar, "Apakah aku penjaga adikku?" Saudara, ini kakak adik. Padahal Tuhan ingin memberitahukan, harusnya engkau menjaga adikmu. Tuhan akhirnya berkata, "Darah adikmu berteriak dari tanah." Saudara, persaudaraan kita ngerti, tapi kita lakukan sepenuhnya tidak. Dan manusia berdosa tidak akan mungkin melaksanakan 100% persaudaraan itu. Tetapi kita sadar, kita tahu bahwa persaudaraan itu penting, persaudaraan itu perlu. Sebab itu di dunia saudara, untuk manfaat ekonomi antar negara bersahabat, ya.
Bahkan antar kota juga bersahabat, ada sister city ya. Nah, kadangkala kita juga oleh karena ikatan daging kita dipaksa, seolah-olah dipaksa, oh ya itu saudaraku, itu adikku, itu kakakku dan sebagainya. Tapi apakah kita melakukannya dengan pengertian yang seharusnya? Kalau saudara nonton film Castaway, Terdampar ya, itu film zaman modern memang ya. Karena film itu diceritakan orang yang mengusahakan perusahaan pengangkutan FedEx ya, pengangkutan dan pengiriman barang ya, itu internasional. Diceritakan orang tersebut sudah pemimpinnya ingin agar FedEx itu terkenal dan menjadi diminati banyak orang karena bisa mengirimkan barang dengan tepat waktu ya, di tempat yang tepat ya pada penerimanya ya. Nah, pemimpinnya itu sudah akhirnya pergi ke luar negeri dengan pesawat dan tidak terduga pesawatnya mengalami badai dan hanya seorang diri yang terdampar di pulau terpencil di Samudra Pasifik ya, Samudra Pasifik. Saudara bisa lihat di YouTube ya, di Google ya, Castaway ya. Langsung saudara bisa nonton di situ ya. Orang itu sendirian, sudah dia tidak ketemu siapa-siapa. Pulau itu tidak berpenghuni ya. Bagaimana dia bisa hidup di situ? Dia berusaha untuk minum air laut, tidak mungkin. Sudah akhirnya dia berusaha untuk minum air kelapa ya kan. Tapi bagaimana memecahkan kelapa? Sudah tidak gampang. Wah, ternyata menunjukkan bahwa kita ini semua sudah difasilitasi di dunia modern. Kita sudah difasilitasi dengan enak, nikmat semuanya. Minum ada, air minum gampang kan? Ya kan? Coba saudara terdampar di pulau sendirian. Dia waktu mau bikin api aja susah sekali. Kita tinggal klek api ya. Di rumah kita kompor gas, klek, api langsung ada. Dia sendirian di situ, tidak ada semua peralatan. Lalu bagaimana dia komunikasi? Akhirnya ada juga barang-barang dari FedEx itu yang terdampar juga di pulau itu sudah. Akhirnya dia menemukan bola voli. Pada waktu dia dalam kemarahan, sudah bola voli itu dilempar gitu ya. Tangannya dia itu berdarah-darah karena dia sedang mengusahakan membuat api dan sebagainya. Nah, sudah dalam keadaan begitu, lalu kemudian bola itu kena kembali ke dia dan dia ngelihat, wah bola ini kok bentuknya bulat ya. Akhirnya ada bekas darah di situ sudah. Akhirnya dia buat mata ya, gambar ya, digambar ada hidung, ada mulut. Ya. Lalu dia namain bola itu Wilson. Akhirnya mulai dia bicara. Wilson, pokoknya apa-apa dia bicara terus. Wilson. Wilsonnya enggak bisa jawab sudah. Ya, kadang-kadang dia marah sendiri tapi enggak bisa ngasih jawaban, betul kan? Karena itu cuma bola voli. Saudara, cerita singkatnya sudah akhirnya orang itu berhasil melewati 4 tahun sendirian di pulau itu. Dan dia berusaha membuat rakit dan akhirnya ketika kemudian berhasil sudah menuju ke lautan lepas. Ya, walaupun lewatin badai, akhirnya dia diketemukan oleh kapal yang lewat, kapal besar, pas melihat keadaan dirinya. 4 tahun. Mengapa selama 4 tahun dia berhasil lewati? Tidak jadi gila. Seolah-olah film itu mau memberitahukan satu hal. Kita membutuhkan teman. Kalau orang mengatakan dia tidak butuh teman, itu pasti maaf, itu agak sakit. Tuhan sendiri saudara ketika melihat Adam sendirian, dia sedang mencari orang, mencari sekelilingnya. Pada waktu itu hewan-hewan diberikan kepada Adam. Adam menemukan tidak ada orang yang bisa menemani dia. Lalu Tuhan katakan tidak baik Adam seorang diri saja. Maka diciptakanlah seorang penolong, seorang pendamping, yaitu Hawa.
Jadi jelas saudara, manusia itu butuh orang lain, butuh persaudaraan, butuh persahabatan. Kalau kita katakan saya tidak butuh orang lain, kita sudah mengingkari apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita. Sebab itulah saudara, ketika sudah dirusak oleh dosa, Tuhan coba membangun lagi lewat bangsa Israel. Bangsa Israel juga habis semuanya. 10 suku kacau balau. Tinggal 2 suku. 2 suku pun tidak beres-beres. Akhirnya Yesus datang. Yesus datang ke dalam dunia. Dan Yesus mau melalui karyanya. Dia membuat umat Israel yang baru. Yang terdiri dari semua bangsa. Yang memang tujuan semula memang Tuhan ingin menyelamatkan semua bangsa. Bukan lewat janji kepada Abraham. Akhirnya lewat gereja lah. Ya, Tuhan ingin sekali persaudaraan itu terjadi. Namun saudara, mungkinkah di dalam gereja terjadi persaudaraan? Dalam kenyataannya saudara, kita lihat di dalam gereja ada pertengkaran. Bahkan di dalam gereja ada perselisihan. Di dalam gereja ada perpecahan. Dan bahkan ada permusuhan. Ngeri bukan? Saudara, Tuhan Yesus lewat peristiwa ini ingin mengajar kepada kita. Ibu dan saudara-saudaranya, adik-adik Yesus datang ingin menemui Yesus untuk memanggil dia. Dan Yesus mengatakan, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Saudara, Yesus ingin mengajarkan satu hal. Persaudaraan dalam Kristus itu lebih dari ikatan daging. Saudara, dikatakan di dalam Amsal, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Amsal 27 ayat 10. Saudara, Amsal ini firman Tuhan. Dan bersyukur, ini mungkin sindiran. Saudara. Sindiran. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saudara, memang saudara yang jauh ini bisa maknanya berbagai macam. Mungkin karena letaknya yang jauh, ya antar kota, antar pulau, bahkan antar negara, ya jauh, ya memang jauh. Memang kita bersyukur sekarang lewat handphone kita bisa tetap komunikasi. Bagaimana dengan zaman dulu? Oh, dulu masih ada surat menyurat, ya ada surat menyurat. Sebelumnya gimana? Sebelumnya lagi gimana? Mereka memang pakai surat menyurat, tapi pakai apa? Merpati, burung merpati. Wah, lebih sulit lagi. Tapi sebelumnya lagi, sebelum ada burung merpati, gimana caranya? Susah bukan? Pada zaman Amsal sudah belum ada burung merpati, boleh kata. Ya, mereka pasti lewat ya pakai onta ya. Kalaupun ada kuda ya pakai kuda ya. Ya dilaporkan, terdengar beritanya bagaimana. Sindiran sudah, kayak saya juga sudah, karena saya keluar dari kota orang tua saya tinggal sudah, akhirnya saya termasuk tanda petik jauh dari saudara saya ya. Tapi sekarang masih tetap bisa komunikasi. Tapi ini juga bisa merupakan ironi. Bukankah sekarang ini bisa terjadi sama-sama di kota Surabaya, tapi saudara pun bisa jauh bukan? Jauh bukan? Ternyata tetangga yang dekat bisa lebih baik daripada saudara. Saudara, ini ironi sekali. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan, saudara sendiri, ikatan daging, bisa menjadi rintangan, bisa menjadi batu sandungan dalam kehidupan. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yohanes pasal 7 mencatat sudah. Karena pada waktu itu Yesus mulai melakukan mujizat-mujizat. Semua saudaranya tidak percaya kepadanya. Lalu saudaranya berkata kepada Yesus, kalau mau diakui oleh orang banyak,
pergi ke Yerusalem, jangan di kota ini, jangan di Nazaret. Saudara baca sendiri. Bahkan di tempat ini saudara, Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Mereka mau menemui Yesus. Di dalam ayat 21 kalau saudara kita baca saja ya, saya baca. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bayangin saudara, Yesus lahir di keluarga Yusuf dan Maria. Lalu lewat Yusuf dan Maria itu kemudian lahirlah saudara-saudara Yesus. Mereka dibesarkan bersama-sama. Mereka tahu kehidupan Yesus. Ketika Yesus mulai melakukan mujizat, ketika Yesus mengajar dengan penuh hikmat, dari mana pengetahuannya orang ini? Kita kenal saudaranya, kita kenal dia. Saudara baca Injil Markus, kota Nazaret bukan kota besar. Kalau kita Surabaya ini sekarang sudah kota besar, sehingga kadangkala tetangga yang terpaut satu jalan pun kita nggak kenal, ya kan? Tapi saudara, pada waktu itu kota Nazaret kecil, pada waktu itu kecil sekali, sehingga mereka tahu seluk-beluk kehidupan mereka. Itulah orang ini dapat ilmu pengetahuan, dapat pengetahuan segini besarnya, segini hebatnya, dari mana? Tapi disebutkan lalu mereka kecewa kepada Yesus. Karena mereka tahu kehidupan Yusuf dan Maria dan semua saudaranya. Sampai ada yang menganggap dia tidak waras lagi. Tuhan Yesus pernah mengatakan, keluargamu akan menjadi musuhmu ketika engkau mengikut aku. Bapak akan melawan anak, anak akan melawan bapak. Ya, begitu pula sebaliknya, saudara akan melawan saudaranya sendiri ketika engkau mengikut Yesus. Saudara, ikatan daging seringkali bersifat memaksa kita. Ya mau tidak mau, dia kan adik saya, dia kan kakak saya. Paksa kita. Tapi kalau kita mau melampaui ikatan daging, saudara harus punya ikatan hati yang penuh ketulusan dan kerelaan di dalamnya. Seperti yang dicatat salah satunya di dalam 1 Samuel 18. Maka terpautlah hati Yonatan dan Daud sehingga mereka saling mengasihi. Walaupun Yonatan anak raja dan akan menjadi pewaris kerajaan Israel pada waktu itu karena papanya Raja Saul. Tapi Yonatan tidak pedulikan itu. Terpautlah hati mereka berdua sehingga mereka berikrar berjanji seperti kakak adik. Ayat Alkitab ini oleh orang-orang yang menganut paham yang jelek, yang negatif. Apalagi sekarang lagi muncul paham LGBT, menganggap ini bagian dari tafsiran yang membenarkan mereka. Salah. Ini seperti ikatan kakak adik. Saling mengasihi Daud dan Yonatan. Saudara, ikatan yang tulus ikhlas, dari hati yang tulus ikhlas rela, itu baru bisa terjadi, akan melebihi ikatan daging. Saya itu kalau Amsal mengatakan lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Kadang-kala tetangga justru lebih baik dari saudara sendiri, bukan? Kalau kita bertetangga tentunya ya, tetangga itu sangat kenal kita dan saling menerima dengan baik. Wah, pasti saudara sendiri pun bisa jauh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah persaudaraan di dalam Yesus Kristus hanya bisa terjadi karena kita tidak mungkin ikatan daging, saudara. Kita nggak mungkin. Paling ikatan dagingnya itu ya dalam keluarga saja, ya. Seperti saya dengan semu, kemudian ada anak. Nanti kalau kemudian anak saya menikah, nah itu ada
besanan, begitu kan? Kemudian ada mantu dan sebagainya. Itu ikatan yang lebih bersifat daging. Tetapi kita harus melampaui itu, saudara. Yaitu ikatan hati yang tulus, hati yang rela, hati yang murni. Dan kita melihat saudara kita itu dengan apa? Dengan mata yang baik. Ada komponis besar bernama Robert Schumann. Ini abad ke-19. Dia hidup tahun 1810 sampai 1856. Umurnya singkat sudah, cuma 46 tahun. Dia adalah sahabat bagi banyak orang, termasuk bagi komponis-komponis. Nah, sahabatnya sendiri yang paling dekat adalah istrinya yang bernama Clara, salah satu pianis terbaik di Eropa pada waktu itu. Ya. Robert Schumann adalah orang yang sangat berjiwa besar, hatinya itu besar, saudara. Ya. Dia ingin, walaupun dia punya nama besar, tapi ketika muncul bakat-bakat muda, komponis-komponis muda, maka dia mau melihat, dia mau mendengar, dia mau menyaksikan, dia mau melihat bagaimana komponis muda ini dengan bakatnya masing-masing. Maka dia dijadikan editor sebuah buletin di Jerman, ya, Jerman atau Belanda ya, yaitu buletin yang bernama New Schrift ya untuk musik. Sebagai seorang editor tapi juga sebagai komponis yang besar, maka buletin ini menjadi salah satu informasi yang penting mengenai munculnya bakat-bakat musik yang baik di Eropa pada waktu itu. Saudara, sehingga melalui buletin ini pemusik-pemusik, komponis-komponis yang baik itu bermunculan dan dipakai oleh banyak pihak. Dia tidak pernah melihat aku orang besar, yang lain harus menurut aku. Dia tidak. Dia melihat setiap komponis itu masing-masing dengan keunikannya, dengan ciri-cirinya. Karena itulah saudara, ketika dia menulis di buletin, saudara, dia menyebutkan beberapa orang-orang muda. Misalnya Brahms. Saudara yang senang musik pasti tahu langsung nama ini. Dia sebutkan demikian. Brahms adalah seorang yang terpilih untuk mengekspresikan semangat yang tinggi di zamannya dengan cara ideal. Itu salah satu komentarnya. Chopin, tulisannya Chopin ya saudara, Chopin. Ia menulis demikian, melalui dia Polandia telah memperoleh satu kursi dan suara dalam parlemen musikal besar suatu bangsa. Sebutan ini. Schubert, hampir saja dia tidak dikenal oleh orang-orang di Eropa. Tapi dia menulis demikian. Schubert diperlukan sebuah buku untuk memperlihatkan secara rinci karya-karya jenius yang murni dari komposisinya. Yang terakhir, Mendelssohn. Ini salah satu contoh. Saya disebutin semua habis khotbah saya. Ya, maksudnya waktu khotbah. Mendelssohn disebut demikian. Mendelssohn adalah Mozart di abad ke-19. Musikus yang paling cemerlang, seorang yang melihat paling jelas segala kontradiksi di masa itu. Dan untuk pertama kalinya bagaimana mensinkronkan, mendamaikan semua musik. Robert Schumann. Saudara dan saya kalau lihat orang-orang lain, kita sering lihat kelemahannya bukan? Kita sering lihat penampakannya bukan? Cantik atau ganteng. Dan kadang-kala kita lihat pakainya bagus atau tidak bagus. Kita sering lihatnya di situ. Ada kesalahan langsung dilihat. Langsung. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau minggu lalu saudara sudah mendengar khotbah, jangan menghakimi. Tuhan Yesus katakan selumbar kecil di mata saudaramu kamu lihat. Tapi balok di depan matamu kamu tidak lihat.
Seolah selembar yang kecil saudara anggap besar. Tapi yang besar di dalam dirimu tidak pernah kamu lihat. Itu orang munafik. Saudara. Orang munafik sering begitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita memang orang berdosa. Kita sering sudah lebih melihat kesalahan orang lain dibandingkan melihat kesalahan diri sendiri. Coba kalau ada saudara bertengkar dengan kakak adik saudara sendiri. Kalau mau didamaikan pasti semua saling menyalahkan, betul kan? Itu kalau pendeta sudah ketemu orang ribut, begitulah suami istri atau kakak adik ribut, pasti yang didengar apa? Semua kesalahan si A, ya, kesalahan lawannya, wah diberondong. Ya. Tapi kesalahan sendiri tidak pernah diomongin. Itu terjadi. Sama dalam gereja juga begitu. Ya. Pendeta juga bisa begitu. Itu kebanyakan dalam hubungan kemasyarakatan, hubungan antar saudara. Nah saudara, hati yang seperti apa yang kita miliki? Kalau kita katakan bersaudara di dalam Yesus, tapi ternyata kita tidak punya ikatan hati, apalagi memang tidak ada ikatan daging. Saya dengan liturgos tidak ada ikatan daging. Saya dengan singers tidak ada ikatan daging. Saya dengan pemusik tidak ada ikatan daging. Tapi kalau ada ikatan hati, kita hanya bisa mengerti. Dan kalaupun saudara memang bisa terjadi kesalahan satu dengan yang lain. Tapi bagaimana cara kita bicara satu dengan yang lain? Robert Schumann ini itu. Aku orang besar, aku sudah punya nama loh. Kalian tergantung sama saya. Enggak. Seperti Yakobus saudara, yang menulis surat Yakobus. Yakobus itu saudara Tuhan Yesus loh. Tapi dia tidak menulis di suratnya itu. Saudara baca pasal pertama ayat 1 dan 2. Dari Yakobus, hamba Kristus Yesus. Dia tidak ngomong saudaranya Tuhan Yesus. Kalau ngomong saudara Tuhan Yesus kan pasti lebih didengar ya. Ini saudara kandung, ini tanda petik ikatan daging. Saudara sendiri. Nah, walaupun dalam tulisan Rasul Paulus saudara ya, di dalam 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus mengungkapkan dia sudah menampakkan diri kepada beberapa orang, lalu menampakkan diri kepada saudaranya yaitu Yakobus, dan yang terakhir kepada aku. Paulus sebutkan itu, saudara baca baik-baik. Saudara, Robert Schumann tidak menggunakan itu. Saya orang terkenal, saya orang saya orang terpandang loh di kota ini. Saya punya kedudukan, saya dulu orang pinter. Saudara, kita seringkali kalau mau menilai orang lain, kita menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Saya ingat Lee Kuan Yew ya, almarhum. Orang yang sombong itu seperti orang yang berdiri di gunung, puncak gunung. Lalu dia melihat di bawahnya. Orang-orang ini kecil semuanya. Tapi dia tidak sadar, dia memang di puncak gunung. Tapi orang yang di bawah melihat dia juga kecil. Ya kan? Kalau Tuhan itu maha besar, saudara. Tuhan di atas ya tetap besar. Saudara. Tuhan tidak pernah kecil. Tapi Tuhan mau jadi kecil menjadi ya kan, dengan inkarnasi Yesus Kristus, anak Allah menjadi manusia. Supaya mau apa? Mengajak kita sadar sesadar-sadarnya. Lebih dari ikatan daging. Jadi saudara, kita bisa menjadi bersaudara di dalam Yesus Kristus jikalau ada ikatan hati yang tulus, yang rela, yang murni. Tidak ada maksud tersembunyi, tidak ada rencana-rencana jahat. Tidak ada maksud-maksud palsu. Betul-betul murni. Itu baru bisa terjadi persaudaraan dalam Kristus.
Kalau ada maksud tersembunyi, supaya apa? Aku kelihatan baik sama kamu, supaya kamu nanti tunduk sama aku. Saudara, berarti saudara maksudnya tidak murni. Saudara punya maksud jelek. Tapi ketika saudara, karena kita bersaudara di dalam Tuhan, ayo supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu baru bagus. Itu baru namanya murni. Seperti Daud dan Yonatan, murni. Sehingga keduanya saling menolong, saling menolong. Aku akan lihat ya kalau bapakku Raja Saul kayak gini-gini, nanti aku kasih tanda. Sepertinya seolah-olah Yonatan melawan bapaknya. Tapi Yonatan tahu bapaknya salah. Kalau kita pikir ini bapakku pasti benar walaupun salah. Ya berarti saudara apa? Ikatan daging bukan ikatan hati. Yang kedua yang paling penting, saudara. Yesus katakan sendiri, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bukan karena menjadi bagian dalam keluarga, maka ibu Yesus seolah-olah menuntut haknya. Memang seolah tanda petik pernah terjadi waktu perjamuan kawin di Kana. Maria ibu Yesus memerintahkan kepada pegawai-pegawai yang menyajikan minuman anggur itu, kasihkan dia, kasih. Ya, lalu ibunya kekurangan anggur, kurang anggur. Ibu waktunya belum sampai. Apa maksudmu? Ibunya tetap paksa. Seolah-olah tanda petik punya hak prerogatif. Aku ibumu. Ya ada sekali kejadian, ya gak apa-apalah. Tuhan masih maklumi tanda petik. Manusia begitu. Lakukan mujizat yang pertama, air jadi anggur. Tapi selebihnya tidak bisa. Itulah ketika di atas kayu salib, ibu inilah anakmu. Dan kepada Yohanes, inilah ibumu. Ikatan keluarga, oke, Yesus menghargai Yusuf, ayahnya, Maria, ibunya. Tetap menghargai. Tapi sudah di dalam urusan kehendak Allah. Oh no, tidak ada ikatan keluarga. Tidak ada ikatan yang dikatakan sebagai harus. Tidak. Kehendak Allah itu berbeda. Karena itulah akhirnya Tuhan menyelamatkan ibunya, menyelamatkan saudara-saudaranya. Maria diselamatkan oleh Yesus. Tercantum dalam Kisah Para Rasul, hanya Maria berdoa bersama-sama. Itulah ada gereja yang menyanjung-nyanjung Maria sebagai Bunda Allah. Saudara, Maria itu ibu Yesus. Tapi saudara sebut Bunda Allah itu tidak tepat. Maria sendiri berdoa. Dia sendiri berlutut mengakui Yesus. Yakobus dan semua saudara Yesus akhirnya pun bertobat, diselamatkan dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itulah Yakobus menulis suratnya, dia tidak sebut aku saudara Tuhan Yesus, tidak. Aku hamba Kristus Yesus. Dia tidak memakai posisi ikatan keluarga itu. Kadangkala saudara dalam gereja bisa terjadi pertengkaran, bahkan perpecahan. Karena apa? Salah satunya ikatan keluarga. Salah satunya ikatan keluarga. Oh, saudara saya dihina ya. Udah bisa lawan. Bukan lagi kehendak Allah yang dipikirkan, yang menjadi tujuan bergereja. Tapi apa? Kehendakku yang harus terlaksana. Persaudaraan dalam Kristus terjadi karena kelahiran baru. Dan kita semua mengalami kelahiran baru sehingga disebut sebagai anak-anak Allah. Yesus katakan, inilah saudara-saudaramu. Anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, karena itulah percaya kepada Yesus dan melakukan kehendak Tuhan itu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kita memang
seringkali mengikuti Roma pasal 10 ya. Mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. Seolah-olah itu statement penting. Memang betul sudah. Itu saya tidak meragukan. Tetapi ketika betul-betul mengaku percaya dari hatimu Yesus Tuhan, maka itu harusnya mengubah semua konsep di dalam diri kita. Itu namanya lahir baru. Walaupun mengubah itu bukan langsung jadi 100% berubah ya, jadi orang baru, linglung semuanya, bukan. Tapi perlahan-lahan mau dibentuk. Karena itulah mengapa harus beribadah, mengapa harus baca Alkitab, supaya itu semua membentuk pola pikir saudara dan saya. Saya sharing kepada beberapa saudara-saudara. Iman itu sudah dalam ajaran teologi reform. Itu ada 3 unsur yang penting. Yaitu notitia, asensus, dan fiducia. Notitia itu adalah saudara, iman itu harus punya subjeknya. Subjek iman itu adalah Yesus. Iman tidak boleh menjadi subjek. Sekarang ada beberapa gereja, beberapa pembicara, hamba Tuhan ngomong, imanku. Saudara, iman itu pemberian Allah dan iman yang benar itu membawa kita kepada Yesus yang sesungguhnya. Karena itu saudara tidak boleh ngomong, aku imannya kuat, tidak boleh. Ketika saudara ngomong imanku kuat, di situ engkau sudah jatuh. Seperti Petrus, kami tidak akan menyangkal Tuhan, kami akan ikut engkau. Petrus, tidak lama lagi, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi. Jadi iman itu harus ada notisia, ada subjeknya. Lalu ada asensus, yaitu subjek itu dalam seluruh kebenaran. Bahwa subjek itu adalah benar secara mutlak. Kita percaya, dan kebenaran itu kita percaya di Alkitab. Dan fiducia. Fiducia itu ketergantungan yang mutlak kepada yang kita percaya, yaitu Tuhan. Itu orang kalau ngomong dia beriman, tapi selama ini ngomong beriman, tapi tidak pernah bergantung pada Tuhan, itu palsu pengakuan imanmu. Yakobus sampai menulis pasal 2 kalau nggak salah. Engkau katakan engkau beriman, setan pun beriman, tanda petik percaya kepada Tuhan. Saya pernah ngomong pada saudara kan, saudara pernah lihat Tuhan? Nggak pernah, setan sudah melihat Tuhan. Saya ngomong ini nggak ragu. Ayub menceritakan itu, ya kan, di sorga ya, dengan anak-anak Allah. Lalu setan datang ke hadapan Tuhan. Tuhan tanya, Ayub bagaimana? Terjadi pembicara. Jadi setan tuh melihat Tuhan. Saudara pernah lihat Tuhan enggak? Setan percaya Tuhan. Tapi Yakobus ngomong, tapi dia gemetar. Setan betul percaya, tapi saudara, setan tidak menganggap kebenaran Tuhan sebagai mutlak. Ketika Tuhan katakan, lihat hambaku Ayub, ya Tuhan kamu berkati dia. Jadi setan tidak percaya apa yang Tuhan nilai. Ya, ternyata penilaian Tuhan benar bukan? Setan salah. Apalagi bergantung mutlak kepada Tuhan, setan tidak pernah. Dia malah melawan Tuhan. Kadang-kala saudara, karena itu menjadi saudara seiman itu sesuatu hal yang sebetulnya sangat peka sekali, sangat penting sekali, tapi sesuatu hal yang sangat rumit di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ada di gereja ada persoalan 2 orang Kristen. Anggap aja si A sama si B. Si A mendengar bahwa si B mengata-ngatai hal-hal yang tidak baik tentang dirinya. Si A dengar itu, lalu si A pergi ke si B. Saya mendengar berita ini ya saudaraku. Oh kalau saya memang ada kesalahan-kesalahan, ayo kita bicara 4 mata. Kasih tahu kesalahan-kesalahan saya. Supaya saya bisa mengoreksi diri dan bahkan saya akan mengikuti teladanmu.
kalau engkau memiliki kelebihan-kelebihan itu. Oh baik, bagus. Akhirnya keduanya bertemu dan sebelum mereka membicarakannya, yuk kita berdoa bersama ya. Mohon si B berdoa, setelah itu nanti saya juga berdoa. Masing-masing sudah berdoa, amin, amin, amin. Oke, sekarang mulai bicara. Lalu si B mengatakan, ketika saya sudah selesai berdoa, ternyata semua kesalahanmu itu terlalu kecil untuk dibicarakan. Terlalu kecil. Saya sadar, saya salah. Bahkan saya tidak mau dipakai oleh iblis, menjadi senjata iblis untuk merusak persaudaraan di dalam gereja Tuhan. Saudara, keduanya ini bagus, si A dan si B ini. Memang bisa terjadi perbedaan pendapat, bisa terjadi perbedaan pandangan, itu bisa. Kalau enggak terjadi sudah semuanya sama, itu namanya komunis. Semua sama, enggak ada yang berani yang lawan. Perbedaan itu oke, perbedaan itu Tuhan, tanda petik Tuhan izinkan. Tapi saudara, ketika kita betul-betul tahu perbedaan itu, tahu perbedaannya sampai di mana. Dan kita berlutut di hadapan Tuhan lebih dahulu. Jangan sampai kita dipakai oleh si jahat untuk merusak persaudaraan di dalam Tuhan Yesus. Berdoa salah satu melakukan kehendak Allah, bukan? Ada lagu doa mengubah segala sesuatu. Tapi ingat ketika saudara nyanyikan lagu itu, doa mengubah segala sesuatu, aku berdoa semua berubah. Hati-hati, konsep saudara apa? Apa saudara pikir saudara berdoa, doa saudara punya kuasa? Enggak. Yang mengubah segala sesuatu itu Tuhan, bukan doamu. Ingat pada waktu nyanyi lagu itu. Mengubah segala sesuatu. Apakah dirimu diubah dulu sebelum mengubah orang lain? Yang Tuhan tuntut selalu apa? Rubah dirimu dulu sebelum mengubah orang lain. Yang kita mau kan selalu mengubah orang lain kan? Orang lain berubah, tapi dirimu berubah dulu enggak? Memang alangkah indahnya kalau dua-duanya berubah. Itu selesainya gampang. Tapi kalau yang satu berubah, yang satu tidak berubah, masih ngotot keras kepala, keras hati, enggak akan berubah. Karena itulah saudara, Yesus katakan, barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Mari kita berdoa. Berkatilah kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya kami boleh memahami dan mengerti, dan bahkan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Sebagai gereja, kami punya saudara seiman yang lebih dari ikatan daging. Tapi yang lebih penting lagi adalah yang melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Sehingga persaudaraan itu menjadi persaudaraan yang nyata. Secara rohani terjadi karena Roh Kudus bekerja sepenuhnya di dalam diri kami. Kami tidak memandang orang lain dengan kelemahan-kelemahannya. Tapi kami memandang orang lain dengan melihat cinta kasih Tuhan yang besar yang telah bekerja. Dan bagaimana Tuhan telah merubah kami dan perubahan itu akan terjadi pada setiap kami masing-masing. Sehingga persaudaraan itu menjadi persaudaraan yang tulus ikhlas. Tidak ada maksud yang tersembunyi. Berkatilah firman-Mu ya Bapa. Biarlah suara hamba-Mu berhenti, tapi biarlah suara Tuhan yang terus berbicara kepada setiap kami. Terima kasih dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita masuki perjamuan kudus, kita nyanyikan lagu Salib Mulia. Dan rekan-rekan yang bertugas dalam perjamuan.